Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fardin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta angkatan 2018. Tujuan saya dari membuat video ini adalah untuk pengumpulan tugas mata kuliah legal drafting yang bertemakan pengesahan dan penetapan peraturan perundang-undangan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pengesahan dan penetapan perundang-undangan tentu sudah kita ketahui di mana pengesahan tersebut dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan suatu undang-undang yang telah dibuat atau diperbarui atau diubah dari undang-undang sebelumnya yang tidak ada. Maka tugas Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri untuk mengesahkan undang-undang yang belum atau sudah ada. Dan penetapannya itu nanti akan disahkan oleh lembaga eksekutif atau kepresidenan. Nantinya suatu perundang-undangan yang telah dibuat, maka undang-undang tersebut akan masuk ke dalam peraturan undang-undang nomor sekian tahun sekian. Jadi ketika ada satu undang-undang yang baru, maka akan terbit lagi halaman perundang-undangan yang baru dengan tanggal sekian nomor sekian. Maka dari itu, ketika ada undang-undang yang bertuliskan tahun 2019-2020, maka dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut adalah peraturan yang baru dan juga masih dapat dipertanyakan keabsahannya dan apakah peraturan tersebut sudah tepat sasaran atau bahkan menindas rakyat yang bawah. Kita ambil contoh kasus perundang-undangan tentang investor asing masuk ke dalam negara Indonesia. Ketika investor asing masuk ke dalam negara Indonesia, maka lahan atau jatah dari investor lokal akan berkurang. Namun, pemerintah juga harus mengambil langkah yang tepat. Dengan cara apa? Dengan cara membatasi atau memberikan kuota terhadap investor asing yang ingin masuk ke negara Indonesia agar dibatasi kuotanya dan tidak secara terus-menerus menampung investor asing ke dalam negara kita sendiri. Dan alangkah baiknya pemerintah juga memberikan aturan untuk investor asing yang masuk ke dalam Indonesia bersegeralah untuk memperbaiki alam, lingkungan, bahkan ketenaga kerjaan di sekitar lingkungan tersebut. Karena lingkungan tersebut jika sudah diambil alih oleh pihak asing, maka pihak asinglah yang bertanggung jawab dan negara Indonesia lah yang buat peraturan-peraturan tersebut. Nah, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap undang-undang usaha atau undang-undang yang mengatur tentang investor asing sangatlah penting bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Bagaimana fungsinya? Sebagai kita ketahui bahwa
buruh-buruh pabrik contohnya yang ada di negara Indonesia berdominan warga Indonesia itu sendiri. Jarang kita jumpai buruh pabrik yang ada di negara Indonesia mempekerjakan karyawan dari luar negeri, yang bisa kita ketahui bahwa Indonesia sangat berteman dengan negara Cina. Ketika buruh pabrik bekerja pada investor asing atau pabrik-pabrik yang didirikan di Indonesia milik negara luar, maka pekerja tersebut akan bergantungkan hidupnya terhadap investor tersebut atau terhadap atasan yang mempunyai pabrik tersebut. Khususnya ketika kita meminta jaminan, meminta asuransi, pemerintah seharusnya membantu untuk memudahkan rakyatnya agar mendapatkan hak-hak sebagai pekerja dan menjamin kesehatan selama dia bekerja di tempat tersebut. Bukan sebaliknya. Bila pemerintah terus-menerus mendukung investor asing yang masuk ke dalam Indonesia, maka pekerjalah yang akan ditekan terus-menerus terhadap investor asing tersebut. Ketika pekerja sudah ditekan, maka investor asing akan terus berkuasa, akan terus masuk, akan terus leluasa dengan mendirikan pabrik, mendirikan toko, mendirikan bidang usaha yang lainnya tanpa mengedepankan sosial terhadap warga Indonesia. Sisi positifnya adalah ketika investor asing masuk, di situ akan dibuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Sisi negatifnya, kesenjangan sosial seperti kesehatan, tanggungan hidup, dan lain-lain, mereka lepas tangan dan tidak mementingkan warga Indonesia. Karena bagi mereka, kalian bekerja di perusahaan mereka berarti mereka lah yang memiliki hak untuk mengatur kalian. Bahkan ketika peraturan disahkan tersebut, mereka juga tetap melakukan pengesahan kepada DPR untuk kepentingan perusahaan tersebut. Ketika pengesahan itu diajukan, maka DPR juga akan terus mengkaji, mempelajari bagaimana keabsahannya aturan yang disarankan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari tema pengesahan dan penetapan peraturan perundang-undangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Irfan Farudin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta angkatan 2018 membuat video ini untuk mata kuliah Legal Drafting dan bertemakan pengesahan dan penetapan peraturan perundang-undangan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.